Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagumu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Guys, hidup di zaman sekarang ya, dimana akses internet itu gampang banget dan udah menyeluruh banget, menurut aku adalah sebuah privilege. Bisa kalian bayangin nggak kalau kita lahir di generasi mungkin 80-an atau 90-an, dimana internet tuh kayaknya baru mulai muncul gitu, masih susah banget buat diakses ya. Dimana yang baru bisa akses tuh kayak cuman segelintir manusia aja nih kayaknya ya. Kebayang nggak sih kayaknya cari informasi tuh susah banget, atau mau belajar sesuatu tuh susah banget. Lain halnya nih dengan zaman sekarang. Ketika kalian mau belajar, mau cari tahu sesuatu, langsung aja akses internetnya, bisa lewat platform YouTube gitu kan, atau kalian langsung cari di website, atau bisa juga di mobile apps ya. Ada banyak banget, melimpah banget pilihannya. Wah, seneng banget ya pastinya. Nah, kalau kalian juga pengen tahu tentang sesuatu, kalian tinggal buka Google aja dan langsung ketik, ntar langsung ditunjukin deh sama Mbak Google jawabannya. Semudah itu zaman sekarang ini ya guys ya. Tapi kemudahan itu sebenarnya nggak semuanya baik sih teman-teman. Kadang-kadang kemudahan itu bisa menjebak kita loh. Nah, kali ini aku mau sharing nih sama kalian tentang beberapa kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemula ketika memilih tempat kursus belajar bahasa Jepang nih guys. Wah, kira-kira apa saja ya? Yaudah, kita langsung aja mulai ya. Oke, kita mulai dengan kesalahan yang pertama adalah ketika kalian punya mindset gratisan guys. Ketika kalian mikir belajar itu udahlah gratisan aja lah gitu ya. Nah, memang kita ketika lagi belajar lewat internet, kita akses internet untuk belajar gitu ya, memang itu kan bisa diaksesnya secara gratis ya, termasuk platform YouTube. YouTube juga kan kita bisa akses secara gratis gitu ya guys. Tapi kalau kalian sadari nggak ada tuh yang namanya makan siang gratis gitu ya. Bahkan nih konten kreator yang kontennya kalian tontonin di YouTube pun mereka juga perlu dong makan siang, ya nggak sih guys? Dan itu kan nggak gratis. Kayak aku nih, aku konten kreator dan aku juga merasa perlu makan siang, of course ya, seperti itu. Nah, nggak cuma YouTube guys, layanan-layanan dan juga aplikasi-aplikasi lain, secara kalau kalian sadari ya, sebenarnya mereka pun mencari uang pun dari sana, seperti itu guys. Nah, di sisi lain ada juga kan kayak Facebook, Instagram, bahkan YouTube sendiri, itu pun sebenarnya adalah perusahaan ya. Teman-teman tahu lah yang namanya perusahaan pasti punya karyawan dong, dan perusahaan tersebut pastinya berkewajiban untuk menggaji karyawan-karyawan mereka. Pakai apa tuh? Pakai duit dong, nggak ada yang gratisan pastinya. Jadi guys, di layanan yang bisa kita akses secara gratis itu sebenarnya produk aslinya adalah kita nih teman-teman. Jadi mereka itu mengumpulkan data kita, kemudian mereka tuh menjualnya dalam bentuk algoritma guys. Sehingga kalau ada pihak-pihak lain nih yang mau beriklan atau memasang iklan di platform tersebut dan mereka membayar untuk platform tersebut, berarti ya itu data-datanya dari kita juga dong. Dan yang dipasangin iklan kan kita juga guys. Intinya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian nih gak mau ada iklan di YouTube, misalnya aduh aku gak mau ada iklan nih, kalian tinggal ubah aja ke YouTube Premium dengan cara bayar dong pastinya sih. Ternyata memang gak ada yang gratisan teman-teman. Seperti itu. Yang kedua teman-teman, yaitu kalian menjadi donatur kelas online. Wow, oke. Ini kalau misalkan kalian setuju nih bahwa gak ada makan siang gratis, oke, berarti kita udah sama-sama nih mindsetnya kita naik kelas aja langsung ke online course. Kalau tadi cuma mau belajar gratisan, sekarang nih dengan apa ya, dengan mungkin harapan kalian tuh pengen ngehargain si konten kreatornya gitu ya, jadi kalian ikutan online course dengan ditambah harapan juga nih pengen auto jago bahasa Jepangnya. Oke guys, tapi sayangnya nih orang-orang yang ikutan kelas online ini rata-rata mereka terlena. Kayak cuman ikut aja dengan harapan auto jago, tapi mereka nggak manfaatin toolsnya dengan maksimal. Sedangkan kalau ikutan kelas online, ya kan, anggaplah kelas online ini adalah tools. Siapa sih yang menggunakan tools ini? Ya kita dong sebagai user atau penggunanya atau yang ikutan kelas online tersebut guys. Makanya salah banget nih kalau kalian gak manfaatin tools itu dengan maksimal. Alhasil apa nih? Alhasil kalian cuman menjadi donatur untuk kelas online itu saja. Waduh, gimana nih, bahaya ya guys ya. By the way, aku juga mau ngucapin terima kasih sih teman-teman buat para donatur untuk konten-konten aku guys. Thank you ya, arigato.
Oke, kita masuk ke kesalahan yang ketiga, guys. Kesalahan yang ketiga adalah cuman nyari ijazah atau sertifikat doang. Oke, katakanlah kita udah kapok ya dikatain mindset gratisan katanya, atau enggak cuman kelas online doang. Nah, kita naik kelas lagi nih. Akhirnya kita berniat buat ikutan kursus offline, atau bahkan mungkin ikutan kuliahnya langsung nih, kuliah bahasa Jepang 3,5 tahun. Wih, keren banget. Tapi tujuannya di sini cuman untuk cari sertifikat atau ijazah aja, guys. Ketika ditanya kompetensi atau skillnya, ya jelas nggak ada dong. Kan tujuannya di sini cuma pengen dapetin ijazah atau sertifikat aja. Padahal kalau menurut aku ya, sertifikat atau ijazah itu sebenarnya nggak ada gunanya sih, guys. Ada sih gunanya, paling buat bungkus gorengan gitu ya teman-teman ya. Tapi nih, ketika kamu mengaku punya sertifikat atau ijazah S1 lulusan sastra Jepang kayak aku ya guys, terus kalian punya sertifikat lulusan ini apa, udah lulus N2 gitu ya teman-teman, tapi ketika ditanya skill, ditanya kompetensi, nggak bisa. Nah, apa nggak dikatain bohong tuh ijazah sama sertifikatnya, guys? Nah, itu dia. Atau mungkin ketika kalian sudah punya sertifikat tersebut, terus kalian diminta ngomong dalam bahasa Jepang, berbicara dalam bahasa Jepang gitu ya. Atau diminta menulis tulisan kanji lah, atau tulisan dalam bahasa Jepang lainnya, dan kalian tidak bisa, guys. Waduh, repot juga ya. Bener-bener kayak cuman bohongan aja tuh ya kuliah atau kursus offline-nya nih, guys. Nah, intinya sih kalau menurut aku ya, zaman sekarang ini yang penting itu sebenarnya lebih ke skill atau kompetensi kalian ya, terutama dalam bekerja gitu kan. Pasti yang dinilai adalah skill dan kompetensi, guys. Dan pastinya ya, portofolio-portofolio lainnya yang juga sudah kalian buat. Itu, guys, yang penting dibandingin ijazah doang. Ya, kita masuk ke kesalahan yang keempat, yaitu cuman mempelajari apa yang sudah diajarkan saja. Terdengar seperti orang yang udah jalan di jalan yang bener sih ya, iya kan? Misalnya kita diajarin sesuatu, kemudian kita ulang-ulang lagi materinya, atau kita mempelajari lagi hal tersebut. Bener sih, tapi rugi nggak tuh, guys? Ya, katakanlah di sini kita diajarin materi A, B, C, ya kan? Sama guru di tempat kuliah kalian atau di kursus offline kalian. Kita diajarin materi A, B, C. Kemudian kalian pelajari tuh materi A, B, C. Sampai rumah kalian ulang lagi materi A, B, C tersebut. Betul sih, guys. Itu udah bener banget ya. Udah pintar juga sih, guys. Tapi kalau menurut aku rugi banget. Kenapa? Karena selain A, B, C, kalian tahu kan ada D, E, F, G, H, sampai dengan Z itu kan. Nah, itu semua materi, guys. Masih banyak ternyata materi lainnya. Nah, jadi kalau kata aku sih kalian harus lebih eksplorasi juga nih. Jadi kalau kalian udah eksplorasi, udah pelajari materi-materi lain, kemudian ada yang bikin kalian penasaran atau kalian pertanyakan, kan bisa langsung ditanyakan tuh ke guru yang mengajar atau ke dosen yang mengajar. Nah, itu kan bakalan bikin kalian lebih pintar lagi gitu, lebih cerdas lagi kalau menurut aku, karena kalian udah eksplorasi. Nah, intinya kalau kalian udah sampai di level penasaran ini, berarti mindset otodidak yang ada di Wagomu Japanese Class penting banget dong. Nah, kita langsung aja ke poin terakhir, yaitu poin kelima, yaitu kalian berharap jago hanya dengan belajar otodidak saja. Oke, mungkin kalian bertanya, tapi benar nggak sih Kak bisa jago hanya dengan belajar otodidak saja? Jawabannya adalah bisa, guys, sangat bisa, tapi ada syaratnya. Kalian harus konsisten ya. Konsistensi itu adalah kunci yang penting banget. Kita ambil contoh aja nih, Vicky Naki. Vicky Naki itu jago banget bahasa asing ya, guys. Jadi dia tuh sebenarnya belajarnya otodidak nih dari YouTube, tapi dia belajarnya 6 jam sehari, guys. Konsisten 6 jam sehari. Makanya dia bisa jago seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar otodidak, tapi kalian masih nggak tahu nih, masih ngikutin mood doang. Terus aku tanya nih sama kalian, kalian mau belajar secara otodidak mau berapa jam sehari, guys? Nah, kalau kalian masih cuman ngikutin mood doang, sesuai dengan mood kalian baru mau belajar secara otodidak, wah, aku jamin sampai kapanpun kalian nggak akan jago, guys. Nggak akan jago-jago tuh bahasa Jepangnya. Ya, jadi aku balikin lagi, aku simpulin lagi bahwa konsistensi ini penting sekali ya. Ini adalah kunci untuk belajar otodidak dengan maksimal. Seperti itu, teman-teman. Nah, di Wagomu Japanese Class ini kalian punya tugas seumur hidup, yaitu kalian harus menambahkan kosakata baru, yaitu 3 kosakata baru setiap harinya ya. Nggak kurang, nggak lebih ya. Kayak gitu, teman-teman. Cukup loh sehari tambah 3.
Nah, sekarang kalau misalkan kalian belajar 3 menit sehari ya, dalam waktu 1 bulan nih full. Nah, itu kan kalau ditotalin menjadi 90 menit ya. Kalau kita bandingin dengan orang yang belajarnya itu cuman 1,5 jam sehari doang dalam 1 bulan gitu ya. Menurut kalian yang mana sih yang lebih jago? Coba kalian boleh komen di bawah. Yang konsisten setiap hari 3 menit, 3 menit, 3 menit, atau cuman 1,5 jam sehari sebulan. Nah, itu guys ya, silahkan komen. Aku dan tim di Wagemu Japanese Class ini sebenarnya nggak perlu klaim apapun, karena mereka-mereka nih yang udah pernah ikutan di sini, mereka tuh bisa lulus N4 dalam waktu 15 hari aja. Kuncinya apa? Konsistensi dong pastinya. Nah, jadi buat kalian yang juga penasaran nih pengen nyoba programnya nih, N4 15 hari, bolehlah langsung aja kontak aku ya guys ya. Karena apa nih, yang namanya bahasa Jepang itu gampang kok teman-teman. Asal apa? Asal tahu caranya. Oke deh teman-teman, mungkin itu tadi udah aku share ya sama kalian, ada 5 lah total kesalahan mindset sih. Kalau menurut aku kesalahan konsep dan mindset kalian dalam mempelajari bahasa Jepang atau memilih tempat kursus belajar bahasa Jepang. Semoga bermanfaat buat kalian, dan di konten-konten berikutnya aku pun akan sharing lagi. Jadi pastikan dong kamu subscribe dulu dan nyalakan dulu notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau Manda upload video baru lagi. Oke guys, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, matane. 1, 2. Allahu Akbar. Cut dulu bentar, aku lupa. So, di layanan yang bisa kita gak enak tentu 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanya sama kalian, kalau belajar otodidak, mau belajarnya bagus ya. Wow. Nah, apa lupa lagi guys? Elah lo, gila lo ndro. Intinya guys, di Wagemu Japanese Class, apa sih kok di Wagemu Japanese Class?